Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang, NIM 5012004010 dari kelas 4C Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kita mengenai data panel. Data panel adalah bidang yang terus berkembang, meningkatnya ketersediaan data yang harus diamati pada penampang unit, seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama, heterogenitas yang tidak teramati, pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya, di mana mereka sering disebut data longitudinal. Di bidang data dan panel, dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental karena menekankan spesifikasi model dan pengujian dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Jadi, sementara kerangka perangkat lunak yang sangat komprehensif untuk di antara banyak fitur lainnya, estimasi kemungkinan maksimum model regresi linear untuk data longitudinal paket NLME dan LME4 tersedia di R. Lingkungan dapat digunakan misalnya untuk estimasi model panel efek kaca. Penggunaan intuitif untuk ahli ekonometrika berarti dan estimasi kemungkinan maksimum hanya salah satu pendekatan yang mungkin untuk ekonometrik data panel. Selain itu, kumpulan data panel ekonomi sering terjadi tidak seimbang, yaitu mereka memiliki sejumlah pengamatan yang berbeda antar kelompok yang memerlukan beberapa adaptasi terhadap metode dan tidak kompatibel dengan ada di NLME. Oleh karena itu, kebutuhan akan paket yang melakukan data panel dari sudut pandang ahli ekonometrika dan menampilkan minimal teknik dasar yang digunakan ahli ekonometrika untuk estimasi efek kaca dan tetap dari model data panel linear statistik. Model koefisien variabel, metode umum, estimasi momen model dinamis, dan kotak peralatan dasar untuk diagnosis spesifikasi dan kesalahan spesifikasi. Selain itu, juga ada kebutuhan untuk otomatisasi beberapa tugas manajemen data dasar seperti lagging, summing, dan lebih umum applying. Dalam arti fungsi ke data yang meskipun secara konseptual sederhana menjadi rumit dan rawan kesalahan. Pada dua dimensi, terutama dalam kasus yang tidak seimbang, maka bagian model panel linear menyajikan gambaran yang sangat singkat tentang taksonomi model tipikal. Bagian pendekatan perangkat lunak membahas pendekatan perangkat lunak yang digunakan dalam paket 3 bagian. Berikut menyajikan fungsionalitas paket secara lebih rinci, manajemen data, bagian mengelola data dan formula, estimasi model bagian, dan pengujian, menguji bagian,
memberikan deskripsi singkat dan mengilustrasikan dengan contoh bagian PLM versus NLME dan LME4, membandingkan pendekatan PLM dengan LME dan LME4, menyoroti fitur dari dua yang terakhir yang mungkin paling berguna bagi ahli ekonometrika. Selanjutnya model panel linear, yaitu model panel linear dasar yang digunakan dalam ekonometrika dapat dijelaskan melalui batasan yang sesuai dari model umum. Package PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel, di antaranya PLM, estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu antara dan model diferensi dan di dalamnya, dan model acak, model estimasi secara internal menggunakan LM, fungsi pada yang ditransformasi. PVCM, estimasi model dengan koefisien variabel. PGMM, estimasi metode umum model momen. PGGLS, estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. PMG, penaksir untuk kelompok rata-rata MG yang direndahkan dan efek berkorelasi umum untuk model panel heterogen. PCCE, estimator untuk kelompok rata-rata efek berkorelasi umum dan gabungan untuk data panel dengan faktor umum. PLDV, penduga panel untuk variabel terikat terbatas. Antar muka fungsi-fungsi ini konsisten dengan LM fungsi, yaitu dua argumen. Pertama, mereka adalah formula dan data yang harus data frame dan wajib. Tiga argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsi ini, yaitu indeks, efek. Indeks itu argumen yang memungkinkan fungsi estimasi untuk mengestimasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu setiap pengamatan. Efek itu jenis yang dimasukkan dalam model, yaitu efek individu, efek waktu, atau keduanya. Nah, selanjutnya mengelola data dan formula. Paket ini diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal dengan menggunakan library PLM ini ya. Kita langsung saja running. Nah, bagi yang belum mendownload package PLM ini, maka dia akan error. Android laptop ini sudah di-download. Empat set data ini yang digunakan adalah employee ini, ground field, produk, dan wages. Struktur data ini diamati pada PLM ini mampu bekerja dengan regular data frame. Data frame-nya. Tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berbeda di dua kolom pertama seperti di contoh kumpulan data tapi wages. Jika bukan ini masalahnya, indeks argumental opsional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Kita running yang empat-empatnya. Jadi kita melihat datanya. Cara melihat datanya, untuk melihat datanya ini sudah ada di dalam package PLM ini langsung ya. Karena itu di-download dulu package-nya. Untuk melihat data yang terendah, kita menggunakan tile ground field. Tadi yang paling atas itu head ground field. Untuk melihat ekor dari data-datanya. Datanya berjumlah 200. Ini nampak jelas berapa field-nya, year-nya, value-nya, capital-nya. Lanjut lagi.
Untuk model yang ini menggunakan untuk data frame-nya menggunakan employee, indeksnya indeks year, drop index-nya true, row name-nya true. Sini mereka saling berhubungan. Lihat E-nya. Nah, muncul lagi. Nampak sektornya berapa, MP-nya berapa, output-nya berapa. Dua argumen ini merupakan drop index ini true, menjatuhkan index dari data frame dan row names untuk menghitung nama baris dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari data frame, sebuah p-series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti ringkasan asymmetric. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan representasi matrik dari seri dengan secara default individu sebagai baris, waktu sebagai kolom. Kita coba running lagi. Lihat hit ATTRE indeksnya berapa. Kita lihat. Nampak jelas. Kita coba running yang summary. Nah, nampak ID time-nya berapa, mediannya berapa, max-nya berapa, min-nya berapa. Coba lagi yang hit leg. Nah, nampak juga yang leg-nya ada yang NA ini berarti kosong ya. NA ini berarti kosong sahamnya. Data panelnya. Apalagi yang hit div. Nah, nampak lagi. Lanjut yang hit leg $M2 10. Nah, nampak juga yang kosong-kosong yang pada tahun berapa. Lanjut lagi. Kita running terus. Pada data ini angka 4 ini bisa dirubah jadi 10. Nah, kalau dirubah jadi tingkat 10, hasilnya keluar 10 pada sampai nomor 10. Bahkan bisa sampai 100. Nah, keluar hasilnya. Dilihat ya pada gambar. Lanjut yang model EMPX Capital. Lanjut lagi ground fee PLM, NV value capital. Nah, running. Nah, perbedaan di sini cuma yang atasnya ini Witting, yang bawahnya Warendon modelnya ya. Kita lanjut summary ground fee ya. Nah, keluar hasil nampak hasil balance sheet-nya, residualnya, koefisiennya, estimate. Ya bintang-bintang ini berarti signifikan. Lanjut RNF ground fee-nya. 10 ya. Lanjut model yang ground fee TWF
Untuk yang data Greenfield model rating effect to twice. Nah, running. Lanjut yang terakhir running. Nah, semuanya muncul hasilnya. Pak jelas. Nah, itulah tadi rumus-rumusnya yang sudah kita running semua. Tidak ada yang sama, yang berbeda semua. Pak jelas dari atas sampai bawah. Keuntungan dari data panel ini menurut Baltegi itu yang pertama, teknik estimasi data panel dapat memperhitungkan heterogenitas subjek. Kedua, data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, lebih sedikit kolinearitas di antara variabel, lebih banyak derajat bebas dan efisiensi yang lebih baik. Data panel ini digunakan para peneliti jika ingin membentuk model prediksi pada data yang bersifat panel. Panel adalah gabungan antara data cross-seksional dan data time series. Dari segi jenis data, regresi data panel itu memiliki karakteristik jenis data cross-section dan time series. Sifat cross-section itu data ditunjukkan oleh data yang terdiri dari satu entitas individu, sedangkan sifat time series ditunjukkan oleh setiap individu memiliki dari satu pengamatan waktu periode tertentu. Data panel ini mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolinearitas antar variabel berkurang, derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien. Penggabungan data time series dan cross-section akan memberikan lebih banyak jumlah observasi. Regresi dan data panel ini digunakan pada saat jenis datanya adalah data panel itu data yang memiliki karakteristik cross-section dan time series. Keunggulan dari data panel ini, data panel merupakan gabungan dua data time series dan cross-section, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kenapa kita harus menggunakannya? Karena data ini merupakan gabungan dua data cross-section dan time series yang mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan derajat kebebasan atau degree of freedom yang lebih besar. Pada analisis data panel ini perlu mewujudkan untuk konsumsi klasik, yaitu pertama ada uji heterogenitas, yang kedua ada uji korelasi dan sebagainya.
Baik, itulah dari penjelasan saya mengenai materi ekonometrika tentang data panel ini. Semuanya telah kita coba running, tidak ada yang bermasalah. Dari library-nya, package-nya, dan rumus-rumus yang head-nya ini untuk melihat datanya, yang data frame, indeks firmanya, indeks true-nya, row name-nya, semuanya udah kita running sampai yang ground TWFE ini, PRM, NFP value capital, data ground value ini, model routing, efek, fixed-nya ini juga boleh kita running. Tadi nampak hasilnya. Hasilnya ini ya, dolar-dolar ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.